Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Melanjutkan pengajaran video sebelumnya mengenai sifat-sifat relasi dalam union with Christ, kembali saya akan jelaskan bukti bahwa doktrin union with Christ merupakan doktrin sentral dan merangkul semua doktrin keselamatan atau yang disebut oleh Murray sebagai penerapan penebusan. Pada bagian ini, saya akan menguraikan hubungan-hubungan daripada sejarah keselamatan dengan union with Christ. Hanya pada bagian ini, saya akan mengemukakan hanya dari konsep pemilihan, regenerasi, dan kemudian membahas pertobatan, kemudian barulah membahas mengenai iman dan karya Roh Kudus pada bagian berikutnya. Membicarakan doktrin keselamatan tidak bisa lepas dari doktrin pemilihan. Doktrin pemilihan ilahi merupakan bagian yang niscaya karena sumber keselamatan orang percaya adalah berdasarkan pada pemilihan kekal atas individu oleh Allah Bapa di dalam Kristus. Pemilihan kekal ini sebagaimana pengakuan iman Westminster dikarenakan anugerah dan kasih-Nya yang bebas, bukan karena telah melihat sebelumnya adanya iman atau perbuatan-perbuatan baik atau ketekunan di dalam diri mereka atau suatu hal lain apapun di dalam ciptaan sebagai syarat-syarat atau penyebab yang menggerakkan dia, menggerakkan Tuhan. Calvin juga berpendapat bahwa keselamatan itu merupakan ketetapan. Pemilihan itu juga merupakan reaksi kekal Allah, dan bahwa rencana kekal Allah itu merupakan atas belas kasih Allah semata-mata. Pemilihan ilahi ini merupakan ketetapan atau dekret kekal Allah sebelum penciptaan dunia. Dasarnya bisa kita temukan dalam Efesus 1 ayat 3-4, di mana Paulus menulis bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dengan demikian, dapat ditegaskan kembali bahwa keselamatan hanya berdasarkan anugerah Allah yang memilih orang yang diselamatkan tersebut, bukan karena perbuatan baik. Hal ini dipertegas oleh Calvin dengan memberikan dasar pada kisah Yakub yang disandingkan dengan Roma 9 ayat 10-13. Calvin mengatakan, dari kata-kata rasul kita mendapati bahwa keselamatan orang-orang percaya didasarkan atas keputusan pemilihan ilahi semata, dan bahwa kebaikan ini tidak diperoleh dengan berbagai usaha, tetapi datang dari panggilan ilahi. Oleh karena itu, Yakub dipilih dan dibedakan dari Esau yang ditolak dalam predestinasi Allah, meskipun Yakub tidak dibedakan karena kebaikan-kebaikannya. Berdasarkan Efesus 1 ayat 3-4 telah mengimplikasikan bahwa bukan hanya Bapa telah memilih sejak kekekalan, melainkan pemilihan itu terjadi di dalam Kristus. Allah Bapa telah menetapkan keselamatan hanya terjadi di dalam Kristus. Hanya yang berada di dalam Kristus yang akan menerima keselamatan. Karena hanya berada di dalam Kristus itulah berkat-berkat keselamatan yang ada di dalam Kristus terjadi juga kepada orang percaya. Hal ini kemudian dipertegas kembali oleh James Boyce dengan mengutip Donald Gray dari bukunya God's Freedom. Dalam bukunya, Diselamatkan oleh Anugerah, karya utama yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi kita adalah memilih kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Dalam dekret kekalnya, Allah menetapkan bahwa Ia seharusnya tidak sendirian untuk selamanya, sehingga dari sedemikian banyaknya anak-anak Adam akan ada sekumpulan yang terdiri dari banyak orang yang akan menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang ambil bagian dalam natur ilahi dan dijadikan serupa dengan gambar Tuhan Yesus Kristus.
Kawanan ini sebagai kepenuhan dari Dia yang memenuhi semua di dalam semua, akan menjadi anak-anak melalui kelahiran baru, menjadi anggota-anggota tubuh melalui baptisan Roh Kudus. Calvin juga mengatakan bahwa pemilihan orang-orang percaya untuk disatukan dengan Kristus inilah yang menjadi dasar dan sumber daripada keselamatan orang percaya, dan berkat-berkat rohani itu diberikan. Calvin juga menyatakan bahwa panggilan efektif dan pembenaran justifikasi hanyalah manifestasi dari pemilihan. Bahkan Calvin sempat mengatakan bahwa iman itu tidak akan manjur untuk keselamatan kecuali didasarkan pada pemilihan. Meskipun memang Calvin tetap menegaskan bahwa iman itu sendiri sebagai salah satu bagian dari yang termasuk dalam ikatan ganda yang mengikat dan menyatukan orang percaya dengan union with Christ. Dapat disimpulkan bahwa doktrin pemilihan tidak bisa terlepas dari doktrin union with Christ. Dan pembahasan doktrin union with Christ bersumber dari pemilihan ilahi Allah Bapa yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang ditetapkan sejak kekekalan. Kelahiran baru atau regenerasi merupakan salah satu penerapan penebusan yang tidak bisa dipisahkan setelah orang percaya dipilih atau ditetapkan oleh Allah untuk diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Allah Bapa telah menetapkan orang-orang yang telah dipilihnya untuk menjadi anak-anaknya dan berada di dalam kerajaannya. Hal itu bisa terjadi ketika ada kelahiran baru. Oleh sebab itu, melalui kelahiran baru, orang-orang yang berdosa yang telah mati secara rohani tersebut bisa mengalami kehidupan baru. Michael Horton mengatakan bahwa kelahiran baru merupakan langkah awal dalam kehidupan iman. Lebih lanjut lagi, Louis Berkhof mengatakan bahwa dengan kelahiran baru inilah, barulah kemudian hubungan yang hidup dalam Kristus dan seluruh berkat-berkat keselamatan yang di dalamnya ada pertobatan, penyucian, berlanjut pada orang percaya. Kemudian, Berkhof menegaskan kembali dengan mengemukakan ayat firman Tuhan dari Titus 3, di mana kelahiran baru dalam ayat ini mengindikasikan bahwa kelahiran baru merupakan awal mula hidup yang baru bagi orang Kristen secara individual. Anthony Hoekema juga dalam bukunya Diselamatkan oleh Anugerah mencatat bahwa kelahiran baru merupakan awal dari proses keselamatan. Hal ini juga dipertegas berdasarkan Roma 8 ayat 28-30 yang mengemukakan bahwa kelahiran baru mendahului pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Kelahiran baru juga merupakan suatu keniscayaan dalam union with Christ, didasarkan pada 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang secara jelas mengungkapkan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ini ditegaskan dan harus, karena setiap orang yang berada di luar Kristus mengalami kematian secara rohani. Kehidupan yang mati secara rohani ini terjadi akibat telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan adanya kelahiran baru ini dan menjadi ciptaan baru, kemudian Roh Kudus memberikan adanya pemahaman kehidupan ilahi. Calvin juga menambahkan bahwa kelahiran baru merupakan suatu cara Allah yang melalui atau di dalamnya orang percaya dapat hidup benar dan taat. Hal ini nyata dalam tulisannya yang mengatakan bahwa kelahiran kembali adalah agar orang bisa merasakan dalam kehidupan kita adanya sebuah melodi dan harmoni antara kebenaran Allah dan ketaatan kita. Lebih lanjut, Calvin mengatakan bahwa kelahiran kembali itu membawa orang percaya diterima sebagai anak-anak Allah. Sehingga di dalam kelahiran kembali inilah dimulai gambar Allah di dalam Yesus Kristus, dan dalam kelahiran kembali inilah
orang percaya memiliki kerinduan untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Dari penjelasan tadi, benarlah kelahiran baru merupakan awal union with Christ secara aktual. Tanpa kelahiran baru, tidak mungkin ada keselamatan. Tidak mungkin nyata dalam union with Christ dan berdasarkan dengan Yohanes 3 ayat yang 3-5. Tidak mungkin bisa membawa orang yang tidak mengalami kelahiran baru melihat kerajaan Allah dan masuk ke dalamnya. Setelah membicarakan mengenai regenerasi atau kelahiran baru, tidak bisa tidak untuk membahas perihal pertobatan. Meskipun memang banyak yang mengatakan bahwa iman lebih dahulu daripada pertobatan, tetapi ada juga yang mendualismekan perihal keduanya. Namun keduanya merupakan bagian yang bekerja secara berkesinambungan, sebagaimana yang diungkapkan oleh John Murray yang dikutip oleh Anthony Hoekema, bahwa pertobatan itu adalah tindakan berbalik dari dosa kepada Allah. Dan tindakan itu pun adalah implikasi dari iman kepada kasih setia Allah. Sinclair menambahkan bahwa pertobatan hanya bisa benar-benar bersifat injili bila didasarkan pada iman kepada Allah dan firman-Nya. Meskipun demikian, Calvin menjelaskan bahwa iman dan pertobatan merupakan dua hal yang berbeda. Hal ini didasarkan pada Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-21. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita. Dari kata-kata ini dapat dilihat secara jelas bahwa pertobatan dan iman merupakan dua hal yang dilihat berbeda dari sudut pandang Alkitab. Calvin juga menjelaskan bahwa pertobatan itu, walaupun berbeda dengan iman, bukan tanpa anugerah dalam Kristus. Calvin mengatakan bahwa pertobatan adalah penyerahan yang sejati dari hidup kita kepada Allah. Suatu penyerahan yang muncul dari takut yang murni dan tulus akan Tuhan. Dan pertobatan terdiri dari kematian daging dan manusia lama, serta hidup yang merupakan karya dari Roh. Dari penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa pertobatan itu sendiri tidak bisa lepas daripada namanya karya Roh Kudus yang menguduskan dan mematikan perbuatan dosa, atau lebih dikenal dengan mortifikasi, mematikan keinginan daging. Sebab manusia telah jatuh dalam dosa dan telah mati secara rohani, hanya bisa dihidupkan oleh Roh Allah. Sedangkan yang menerima Roh Allah merupakan mereka yang berada dalam Yesus Kristus. Hal ini jelas ketika dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa mereka yang berada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan lagi pada ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa karena Kristus mati, maka mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Dari ayat-ayat ini jelas bahwa kehidupan manusia baru yang terdapat dalam kehidupan orang percaya yang mengalami pertobatan tidak mungkin ada tanpa dalam anugerah di dalam Kristus, di mana di dalam Kristus terdapat kehidupan menjadi manusia baru. Sekian video dari saya. Video selanjutnya akan saya bawakan mengenai karakteristik dari doktrin union with Christ. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.